أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج. فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin dan hadirat, jamaah iktikaf, jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin, bapak maupun ibu, yang tua maupun muda, mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus buya kita Kiai Haji Ghazali Musannif, mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan untuk beliau keberkahan usia, panjang usia dalam sehat dan afiah, filutuf dari Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Di sini adalah dikenal dengan hari Tarwiyah. Disebutkan Tarwiyah ini secara bahasa artinya mikir-mikir. Berangkat dari kata-kata ru'yah, mimpi. Disebutkan dalam sebuah tafsir riwayat bahwasanya malam inilah Nabi Ibrahim mendapatkan impian, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, sehari ini beliau merenung, berpikir bagaimana caranya menyampaikan kepada anaknya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutlah namanya Tarwiyah. Nah,
Ini dianjurkan juga di hari ini kita berpuasa. Secara umum puasa di bulan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, tentunya yang merupakan amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Karena puasa memang adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah hadis al-qudsi bahwa disebutkan kullu amal bani Adam fa innahu lahu. Setiap amal anak manusia turunan Adam dan Hawa itu setiap amalnya kembali buat dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li. Puasa itu milik aku, wa ana ajzi bih. Karena tentunya ibadah puasa ini orang lain nggak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah. Sahur boleh bareng, ya. Buka puasa boleh bareng. Tapi puasa apa kagak? Nggak ada yang tahu. Salat berjamaah orang lain tahu, ya kan? Salat sunnah orang lain lihat. Bersedekah ada yang terima, orang lain. Nah, puasa ini hanya urusan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Ya, maka puasa baik itu di bulan Dzulhijjah kecuali di hari-hari yang dilarang, yaitu ayyamut tasyriq. Kapan itu? Tanggal 10, 11, 12, 13, ya. Itu dilarang untuk berpuasa. Lebaran enggak boleh puasa. Ya, karena hari bergembira. Maka hari-hari di bulan Ashhurul Hurum beramal di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, nah hari ini yang berpuasa, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa menyempurnakan dan diterima pahala puasanya. Adapun kalau puasa tarwiyah katanya fadilahnya begini begitu, ya udah itu mah. Yang penting kita puasa, urusan ibadah, puasa bukan cari pahala. Tapi apa? Mencari usaha untuk menunaikan penghambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, besok puasa Arafah ada fadilahnya juga katanya. Betul. Ada riwayat hadisnya, iya. Apa itu menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelum, setahun sesudah. Fadlullah wasi'. Bisa saja Allah berikan anugerah pahala puasa menghapus dosa seumur hidup. Betul enggak? Selama puasanya tulus karena Allah. Puasa artinya nahan lapar. Puasa artinya nahan haus. Ya, puasa artinya nahan diri, nahan ucapan. Ini zaman pandemi artinya apa? Nahan. Jadi kita juga lagi ngapain? Lagi pada puasa. Artinya pandemi kan nahan ini. Istirahat, ya, dari banyak kegiatan, di rumah aja katanya begitu, ya. Walaupun juga di rumah terus saja pusing kita, ya kan? Nah, besok puasa Arafah, insya Allah hari Kamis besok kita puasa. Yang pada puasa kita ajak bareng-bareng buka puasa di sini. Kenapa? Besok sore, ya, jelang maghrib itu bertepatan dengan waktu zuhur di padang Arafah. Puasa Arafah disunahkan bagi orang yang tidak diberikan kesempatan untuk wukuf di padang Arafah. Besok orang-orang yang pergi haji, pemerintah Saudi katanya membatasi hanya 10.000 jamaah saja. Itu besok sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kita yang enggak wukuf, ngapain kita? Ibtihal. Berdoa seperti yang diamalkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas ketika beliau tinggal di Taif, ya. Beliau bersama jamaah dan keluarganya ketika orang-orang di tanah suci Mekah sedang wukuf di padang Arafah, beliau ngajak keluarganya dan jamaahnya untuk ikut beribtihal, berdoa, ya, di hari mana orang-orang sedang berwukuf di padang Arafah. Karena itu waktu tajallinya Allah Jalla Jalaluh. Allah membuka pintu langit seluas-luasnya di waktu orang-orang sedang wukuf di padang Arafah. Nah, karena kita nggak wukuf di padang Arafah, kita wukuf di mana? Arti wukuf kan duduk berdiam.
Di mana kita wukufnya? Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Besok jam 4:30. Jam 5 kita kumpul di sini berdoa. Ya. Doanya apa? Banyak. Sampai kita buka puasa. Harapannya dengan kita mau duduk di rumah Allah, beriktikaf dalam keadaan berpuasa, harapan kita, doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bertakbir. Hari Jumat lebaran dah. Ya, hari Jumat lebaran. Tuh. Nah, Jumat lebaran. Kemudian yang punya sembelihan silakan disembelih. Ya. Yang punya sembelihan sapi, sembelih sapinya. Yang punya kebo, sembelih kebonya. Yang punya kambing, sembelih kambingnya. Yang enggak punya, beli ayam. Ya. Ayam sembelih juga. Yang penting hari lebaran itu ada darah yang ditumpahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Habis itu diapain? Sedekahin. Ya kan? Sedekahin, sebahagian dimakan. Itu hari kurban. Ya. Nyembelihnya di mana nyembelihnya? Bang Yo? Leher. Itu betul. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa pada ngerti dah gitu. Ya. Di sini ada nyembelih enggak? Ada nyembelih di sini, Pak Eko? Enggak, betul. Di sini masjid, jangan sampai kotor ya. Nah, cakep-cakep udah semua dah. Udah pada paham. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik. Besok jangan berkerumun, ya. Memang enggak ada sunnahnya berkerumun. Yang sunnah itu di waktu penyembelihan yang ikut berkurban menjadi saksi. Udah itu doang. Penerima jangan berkerumun, apalagi lagi Covid kayak begini. Setuju? Memang nggak ada tuntunannya. Orang nonton berkerumun aja, ngarepin bawa plastik masing-masing, mau ngapain? Ya, namanya orang mau berkurban, baik itu pribadi ataupun ada panitianya nganterin ke rumah orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-ba'isal faqir, al-qani'a wal mu'tar. Quran tuh, ya sudah jelas penjelasannya itu. Nah jangan enggak orang suruh berkerumun, nunggu di masjid pakai kupon, mau ngapain? Anterin rumahnya, kupon buat sekedar bukti aja, begitu, ya. Jadi kalau pemerintah sekarang pengumuman nggak boleh berkerumun katanya, ketika nyembelih, yang hanya boleh yang nyembelih, kemudian jagalnya dan tim pengulitnya, tim penyacaknya, nah, itu betul memang, setuju itu. Ya, kalau pemerintah memang begitu setuju. Jangan orang berkumpul hanya mengharapin kambing sekilo, ya daging sekilo, sama tulang-tulangan mau ngapain? Ya, itu. Nah, ini harapannya mudah-mudahan Allah berikan nanti diterima pahalanya. Karena terpenting Allah katakan lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang Allah terima itu bukan dagingnya. Yang Allah terima bukan darahnya. Yang Allah terima ketakwaan hatinya. Jangan sampai awas. Lu ngorban apa besok? Perasaan doang ngorban saya mah. Ya begitu. Nih saya nih sampai Bali. Tuh. Hati-hati tuh, itu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak terima tuh. Tuh, enggak diterima. Yang terpenting adalah ketakwaan jiwa. Ya, dalam berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun enggak punya uang buat berkurban, beli seekor kambing, paling tidak belilah seekor ayam. Ya, ayam jago yang gede, harga 150.000 tuh, beli. Ya kan sejago beli, sembelih di hari kurban. Kalau enggak beli tuh ayam apa namanya? Ayam soto. Apa namanya? Ayam otak. Apalagi ayam otak tuh. Gede lagi kan? Ah, itu. Potong, sembelih di hari itu, sedekahin dagingnya, sebagian dimakan. Nah, kan begitu ya. Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai enggak. Usahakan hari Jumat besok kita nyembelih walaupun hanya seekor ayam. Kemudian ulama banyak yang memberikan contoh di hari Lebaran setelah kita menyembelih kurban, itu dianjurkan oleh para ulama bertafaul, mengikuti orang-orang yang sedang beribadah haji dengan cara rambut dibotak. Ya, rambut dibotak di hari Jumat tuh, habis motong ya, ataupun kalau misalnya motong Sabtu di hari Sabtu,
rambut semua dibotak. Santri besok semua botak. Hari Jumat, ya kan? Ini cukur-cukurnya ada kan? Robi, Rizal, si Bolga, ya botak, foto itu, Roy, kan? Begitu. Tabarukan biar apa? Tafaulan dan tabarukan supaya bersih semua dosa-dosa kita. Kuku dipotong-potongin, ya. Tapi nggak usah ributin masalah kuku dah. Intinya habis berkurban bersihin kuku kita, rambut kita dihabisin bersihin, ya. Biar dapat pahalanya. Laksana orang yang beribadah haji yang mana mereka muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalau nggak nyaman dibotak pelontos, ya paling tidak tipisin tinggal setengah senti itu, ya. Nah, insya Allah Ta'ala jadi dapat keberkahan. Santri, wah kudu, ya enggak? Waduh, kuliah gimana? Kan online kuliah sekarang. Tenang aja, nggak ada yang liatin, ya kan? Kalau kemarin nggak mau katanya, kenapa? Malu pergi kuliah ya. Sekarang kan online udah, ya kan? Pakai aja wig palsu sama kopiah, nggak kelihatan ya. Begitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu amalan-amalan yang perlu kita laksanakan. Takbir udah pasti ya. Dari kapan? Dari asar, ya. Asar di hari Arafah sudah kita mengumandangkan takbir, ya. Takbirnya ada yang ba'da sholat, ada yang berjamaah nanti setelah di luar sholat, ya. Maghrib kita buka puasa bersama di sini, takbiran kita, ya kan. Malam Jumat, malam Jumat berbarengan dengan malam Id lagi. Jangan lupa usahakan untuk sholat tasbih, ya. Kalau biasanya diakoordinir nama jamaah, ya udah bareng-bareng. Kalau enggak sendiri-sendiri itu malam Jumat pas kebetulan malam Idul Kurban, ya begitu. Saya mau tanya jamaah, ada nggak yang nggak ikut tahun ini, nggak ikut ngorban sapi atau kambing? Ada nggak yang nggak ikutan? Yang belum ikutan ngorban sapi atau kambing atau kebo? Ada nggak? Apa udah ini ngorban semua nih? Mas Brady ngorban nggak? Ngorban. Andri ngorban nggak? Mamang nggak? Angkat tangan aja yang nggak ngorban. Yang nggak ngorban, besok Jumat kita motong ayam bareng-bareng. Nah, begitu. Beli ayam, ya, potong. Nah, biar hari kurban dapat pahala. Dan jangan lupa besok hari Jumat juga berkebetulan dengan barengan dengan Idul Kurban, ya. Usahakan jangan tinggal sholatul Jumu'ah, ya. Walaupun rananya khilafiyah katanya ulama fikih itu. Kalau hari kurban berbarengan dengan hari Jumat, maka Jumatnya gugur. Jawabannya sebenarnya simpel, ya. Selama ada kumandang azan di hari Jumat, panggilan tetap berlaku, sholat tetap dilaksanakan, kan gitu. Kecuali nggak ada yang kumandangkan azan, barangkali dari pagi ngurusin korban, ya, nggak ada yang kumandangkan azan di waktu Jumat, ya maka nggak Jumatan. Tapi karena ada yang kumandang azan, wajib menjawab fas'au ila dzikrillah wa dzaru al-bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nanti di-share tuh di grup. Cuman bahasa Arab. Nanti tinggal tanya Ustaz Fitrah atau siapa hasil dari kesimpulan hukum bila di hari Jumat berbarengan dengan hari lebaran. Nanti dikirim teksnya di grup WA dengan bahasa Arab. Terjemahnya tanya Ustaz-ustaznya di grup itu banyak kok. Ya, apa sih kesimpulannya? Nah, kalau enggak besok Ustaz Fitrah bahas tuh. Besok pagi dibahas sama Ustaz Fitrah di pengajian subuh, ya, sekaligus berbicara tentang fadilahnya hari Arafah dan doa di hari Arafah. Besok pagi kan Ustaz Fitrah ngisi itu. Tapi besok pagi mohon maaf Ustaz Fitrah nggak ada minumannya, ya, sama ininya makanannya. Karena apa? Puasa. Itu baik. Jamaah sekalian, dikit lagi waktu isyraq saya ingin bacakan renungan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan, seruan bagi seluruh segenap kelompok masyarakat dan manusia dengan sebutan ya ayyuhan annas. Kan sebelumnya berbicara tentang 3 golongan manusia. Orang-orang muttaqin, yaitu Al-Baqarah ayat kedua hingga kelima. Berikutnya
Ayat ke-6 dan ke-7 panggilan buat orang-orang berbicara tentang orang-orang kafir. Kemudian ayat 8 hingga ayat ke-20 berbicara tentang golongan orang-orang munafik. Nah, sekarang nih 3 macam golongan manusia tadi dipanggil semua oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhan nas. Semua yang tadi bilang bertakwa, yang tadi katanya orang kafir dan juga orang munafik, semua dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Apa seruannya? U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian terhadap atau kepada Rabbakum yang menciptakan kalian. Arti Rabb itu yang paling utama di antara sekian makna Rabb adalah Al-Khaliq, yang mencipta, yang memelihara, tuh, ya, yang menguasai diri kalian. Itu arti Rabb. Nah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Bagaimana kalau orang punya Tuhan banyak? Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Nanti kategori Rabbnya apa? Nanti Allah sebutkan di sini. Nah, ibadah adalah ketundukan. Ibadah adalah kepatuhan. Yang puncak dari ibadah ini arti u'budu, ibadah itu puncaknya adalah meyakini bahwa ada yang menguasai dirinya, ada yang memiliki dirinya, ada yang menciptakan dirinya, ada yang memelihara dirinya. Tuh, itu arti apa? Ibadah. Jadi ketundukan, kepatuhan kepada sesuatu. Yang puncaknya itu meyakini bahwa jiwa raganya ada yang memilikinya. Maka nanti akan tunduk, akan muncul kepatuhan kepada siapa dia beribadah, kepada siapa dia mengabdi. Oleh karenanya, paling tidak gambaran puncak hakikat ibadah itu 3. Yang pertama adalah munculnya kesadaran dalam diri bahwa apa yang ada pada dirinya, ya, bahkan apa yang ada pada genggamannya itu hakikatnya bukan miliknya, tapi milik zat yang kepadanya dia mengabdi atau beribadah. Itu puncak ibadah tuh. Kesadaran di dalam hati Pak Jiparta bahwa diri kita, jiwa kita, raga kita, harta kita, istri kita, anak-anak kita, dan apa yang berada dalam genggaman kita ini bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik zat yang kepadanya kita beribadah. Tuh hakikat beribadah tuh. Yang pertama paling tidak bisa diraih dengan itu. Yang kedua, ketika sudah dia memiliki kesadaran bahwa dia ada yang memiliki dirinya, ada yang menguasai segala apa yang dia kuasai sekalipun itu bukan mutlak miliknya, tapi milik zat yang kepadanya dia mengabdi, akan muncul satu aktivitas, ya, kerjaannya hanya berputar kepada 2 perkara. Melaksanakan sesuatu yang jadi perintahnya zat yang dia mengabdi padanya, dan menghindari larangan, ya, yang dilarang oleh seorang atau zat yang kepadanya dia mengabdi. Tuh. Dan munculnya tuh urutan dari apa? Dari hakikat ibadah. Dan yang ketiga, dia tidak akan berucap, dia tidak akan bertindak, dia tidak akan bersikap menetapkan satu perkara kecuali ia memastikan bahwa apa yang ia ingin ucapkan, apa yang ia ingin tetapkan, apa yang ingin dia kerjakan sesuai dengan kehendak zat yang kepadanya dia mengabdi. Itu namanya puncak ibadah. Nah, berarti kuncinya nanti di sini ada nih kuncinya nih. Kuncinya adalah memahami kehendak zat yang kepadanya dia mengabdi. Nah, tidak mungkin kita mengetahui, memahami kehendak
zat yang kepadanya kita mengabdikan diri kecuali kita memahami apa yang sudah ditetapkan olehnya dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Tuh. Ini panggilannya nih, u'budu rabbakum. Ayo mengabdilah kalian dengan sepenuh pengabdian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan diri kita, ayah kita, ibu kita, kakek, nenek, uyut, terus semua. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian mampu melindungi diri kalian dari murkanya sang pencipta kalian, Rabbnya kalian. Tuh. Alladzi ja'ala lakum. Allah mengajak kita membuka pikiran, membuka akal kita nih. Kenapa sih mesti kita beribadah dan mengabdi kepada pencipta kita? Pertama, karena Dia yang menciptakan kita. Yang kedua, alladzi, Dia adalah Tuhan yang ja'ala, menjadikan lakum buat kalian al-ardo, bumi, sekalipun bentuknya bulat, tapi Allah jadikan bumi ini dengan segala isi dan fasilitasnya firasyan. Allah jadikan buat kita bumi ini hamparan yang semua sudah tersedia. Arti hamparan biasanya orang Arab gunakan arti bahasa firash. Hamparan itu kasur buat tidur, kasur buat istirahat. Nah, bumi ini Allah jadikan hamparan buat kita manusia. Artinya semua telah ada. Ketika Allah katakan alladzi khalaqakum dan alladzi ja'ala lakum. Khalaqa, mewujudkan sesuatu baik dari bahan yang belum ada maupun bahan yang sudah ada. Itu bahasa khalaqa. Mencipta, mewujudkan sesuatu dari bahan sumber yang sudah ada ataupun yang belum ada. Itu khalaqa. Kedua, ja'ala, artinya menjadikan. Kalau ja'ala, menjadikan artinya apa? Mewujudkan sesuatu dengan bahan yang sudah ada. Tuh. Tadi Allah bilang khalaqakum, kemudian alladzi ja'ala lakum. Allah gabungkan dua, khalaqa dan ja'ala. Artinya ja'ala itu Allah jadikan sesuatu dari yang sudah ada, semua serba tersedia, materi, materi, semua sudah Allah siapin tuh. Bumi Allah jadikan hamparan buat kita. Wassamaa binaan, langit Allah jadikan atapnya. Bumi hamparannya, langit atapnya. Tuh, apa kurang enaknya semua? Semua Allah sudah sediakan bahan-bahannya di bumi. Di langit pun Allah berikan atap laksana payung yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Semua lapisan-lapisan langit bumi yang kita lihat nih, yang seperti kubah biru tuh, Masya Allah, itu bentuk yang Allah ciptakan buat kita untuk memberikan kenikmatan, kenyamanan agar bumi benar-benar jadi hamparan buat kita. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Tapi enggak semua air ya. Ada Allah kasih air dari bumi, ada Allah turunkan dari langit. Ada air dari bumi menguap, kumpul dan jadi awan, awannya turun lagi kepada kita. Makanya termasuk air yang terbaik, yang paling baik, baik secara rohani maupun jasmani adalah air yang turun dari langit, yaitu yang turun dari hujan. Itu kalau bisa air ditampung, buat minum, mau dimasak boleh, langsung minum juga boleh. Itu air yang paling bagus kualitasnya, yang Allah turunkan minas sama. Fa akhraja bihi minas samarat, dengan air hujan Allah tumbuhkan buah-buahan. Rizqan lakum,
Allah jadikan itu rizki buat kalian. Subhanallah. Tuh coba ya, Allah turunkan air dari langit, bumi jadikan hamparan dengan segala fasilitasnya. Kemudian rizki melalui buah-buahan yang Allah turunkan. Maka pesan Allah satu, ya satu aja. Fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah ada Tuhan tandingan. Tuh itu aja. Kenapa? Karena yang mampu menciptakan bumi, menjadikan hamparan bumi menjadi hamparan buat kita, yang mampu menurunkan hujan, yang mampu menumbuhkan buah-buahan hanya Allah. Maka jangan jadikan ada selain Allah sebagai tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengerti, yakin bahwa yang mampu menciptakan langit, mampu menciptakan bumi, mampu menjadikan bumi sebagai hamparan, mampu menurunkan air dari langit, mampu menumbuhkan buah-buahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pesan Allah, jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Paham ya? Nah, ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang meyakini kekuasaan Allah, penciptaan Allah, anugerah Allah yang begitu luas. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Renungan 2 ayat ini insya Allah kita berjumpa di hari esok berikutnya dengan hal-hal yang bermanfaat setiap ba'da subuh di majlis bubur subuh Masjid Nurul Yakin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an, habibil Qur'an ilaina waj'alna wa walidina auladina wa dzurriyyatina min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, adkhilna al-jannah bil Qur'an, najina minan niran bil Qur'an, أسكن على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا دنيا وأخرى برحمتك أرحم الراحمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa besok sore ya, jam 4:30 kita kumpul berzikir jama'i di Masjid Nurul Yakin menjelang buka puasa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq dulu 2 rakaat.